beserta ketiga anaknya yang akan mengucapkan syahadat. Mudah-mudahan dan insyaallah apa yang kita saksikan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa sebagai salah satu pembuka pintu surga kita. Salah satu pembuka pintu kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang akan bersyahadat itu Ibu Adelia Ramadhani sebagai ibunya dan anaknya Naila Salwa, yang tua, dan Najwa Murida, dan satu sekira ikut saja ya, Muhammad Nafdan. Ya. Kepada Pak Ketua Ustaz Zulkifli Abbas, kami persilakan bisa memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati orang tua kita, Ibu Yasin dan Ibu Haja Asmiyah, selaku pengurus inti daripada Makassar Mu'alaf Center, serta rekan-rekan yang berdiri sebagai pengurus dalam Yayasan Mu'alaf yang sejatinya menjadi salah satu wadah untuk menampung para mu'alaf yang membutuhkan kemudian uluran tangan dari saudara-saudara muslim dan muslimah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin proses persyahadatan nanti belakangan sambil kita menunggu sertawan. Jadi pertama kita mengisi dulu kegiatan kita ini pengajian ya. Ada acara mengaji ya. Jadi sedikit saya ingin memberikan sebuah edukasi yang mungkin kita lagi bertemu pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini. Kenapa ada kristologi itu perlu dipahami oleh ibu-ibu, khususnya pada ibu-ibu? Karena terlihat dari pergerakan-pergerakan yang ada di negara kita khususnya, yang menjadi sorotan kemudian dari negara tetangga itu adalah bahwa di Indonesia yang mayoritas Islam itu sangat mudah kemudian berpindah keyakinan. Apa yang salah? Ada apa dengan Islam di negara ini? Salah satu alasannya adalah kurangnya perhatian orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya bahaya kristenisasi. Itu yang tidak pernah kita galakkan di dalam rumah tangga. Berbeda dengan agama seberang, mereka dari dini itu mengantisipasi, mengajarkan Islamofobia. Bagaimana orang-orang ini diajarkan dari kecil untuk takut kepada ajaran agama Islam. Mereka disuntik pemahaman tentang Islam itu teroris. Islam itu agama rasis. Islam itu agama yang tidak berakhlak dan seterusnya. Ini yang diajarkan sebagian daripada orang-orang yang menginginkan agama mereka itu dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Ini yang kita tidak pahami. Sehingga kita terlena, anak-anak cuma kita ajarkan ngaji di TPA. Kita tidak pernah tersentuh dan terpikir untuk mengajarkan mereka kristenisasi, mengajarkan kristologi, bagaimana membentengi akidah mereka supaya mereka itu tidak mudah terjerumus hanya karena perempuan, hanya karena laki-laki, hanya karena pekerjaan, hanya karena makanan dan seterusnya. Bahkan santer kita dengarkan dan kita lihat beberapa hari yang lalu banyak gerakan-gerakan yang bukan lagi terselubung, bagi-bagi duit 5.000 untuk mengajarkan gospel yang mereka sebut dengan Alkitab, padahal bukan Alkitab. Ini yang bahaya itu. Nah, mumpung saya ketemu dengan ibu-ibu di sini, saya mengingatkan
hati-hati. Mereka membungkus diri dengan cara apa? Ayat-ayat gospel dia translate, dia masukkan ke dalam bahasa Arab supaya terlihat bahwa ini Al-Quran. Karena banyak di antara kita itu masih awam tentang gospel. Saya sebut gospel karena tidak layak disebut Injil, tidak layak disebut Alkitab. Yang saya sebut tadi bahasa Inggris atau Bible. Dibungkuslah itu dalil menggunakan bahasa Arab sehingga kita terkecoh. Orang yang nggak ngerti terkecoh, oh ternyata ini ajaran Islam. Padahal muatannya adalah ajaran untuk menuhankan kepada manusia bernama Isa Al-Masih atau Yeshua HaMashiach. Nah ini yang kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian masih hidup, masih ada yang bisa membentengi akidah anak cucu. Kalau kita sudah tidak ada lagi yang memperhatikan tentang ini. Sementara musuh Tuhan, musuh Allah di luar itu selalu menyamar. Mereka berupaya bagaimana istilah-istilah Islam itu mereka masukkan ke dalam agama mereka, supaya generasi yang awam nantinya tidak bisa membedakan ini Islam atau ini non-Islam. Loh kok mereka punya pemimpin agama juga disebut Rasul, kitabnya juga disebut Alkitab, sementara Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Oh dia juga punya Nabi. Oh Tuhan itu juga namanya Allah. Jadi kalau generasi kita buta Quran, buta gospel, tidak pernah tersentuh ajaran Kristologi, bahaya. Sekarang kita lihat fenomena di lapangan. Bagaimana mereka sekarang sudah membentuk azan. Mereka juga sudah mulai ada yang azan. Coba. Mereka juga menggunakan kata Allah. Azan juga mereka. Mereka membaca ketika Natal menggunakan bahasa Arab, membaca kitab Yohanes, Matius, Markus dan seterusnya. Jadi Islam kemudian menganjurkan di dalam Al-Quran, memang kita harus mempelajari ajaran mereka. Jadi bukan cuma sholat, mengaji, diajarin sholat, diajarin mengaji, tapi anak-anak itu juga diajarkan bahwa ada di tengah-tengah kita itu yang menyamar seakan-akan juga adalah Islam. Nah ini tugas kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana anak cucu kita itu terhindarkan dari gerakan-gerakan kristenisasi. Kenapa harus saya katakan itu? Kenapa harus kita waspadai itu? Satu, yang terpenting, Islam itu adalah agama yang berat dalam hal aturan. Tapi Islam itu adalah agama yang sangat mudah jika aturannya dilaksanakan dengan ikhlas. Silakan. Saya ulang. Islam itu adalah agama yang berat dalam hal hukum syariat. Coba kita bayangkan, ibu-ibu ini sudah usia, ya sudah gadis semua ibu-ibu di sini. Kalau sudah melewati masa gadis sedikit, masih juga belajar qiraat. Bagaimana makhraj huruf, bagaimana huruf hijaiyah, bagaimana membaca tartil dengan baik, bagaimana memahami izhar, iqlab, idgham bila gunnah dan seterusnya. Baru belajar tahapan seperti itu. Usia kita sudah mulai beranjak dewasa. Coba, susah kan? Susah. Sangat susah. Nah, sekarang kondisinya adalah kita ini diperhadapkan dengan kitab suci, yang mana Al-Quran itu adalah bahasa langit, bukan bahasa manusia. Untuk mengetahui dan mempelajarinya, perlu keikhlasan, pengorbanan waktu, butuh kesehatan dan seterusnya. Ya, ibu-ibu masih mending, masih mau belajar itu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Sudah mulai malas karena tidak ada ditanamkan akidah dari awal. Mulai malas. Tiba-tiba muncul satu agama yang mengajarkan tidak perlu belajar kitabnya, cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, mati masuk surga. Coba. Kira-kira tergiur enggak?
tergiur. Apalagi kalau sudah dibilang, oh ikut sama saya kasih duit, saya jamin keluargamu, saya bangunkan rumah, saya kasih sekolah, kesehatanmu saya jamin dan seterusnya. Pindah. Saya punya menantu, punya istri, orang tuanya pindah hanya demi Indomie. Bayangkan. Sayang sekali dia sudah pindah sebelum saya ketemu. Menantu saya sendiri, anak dari kakak saya, punya mertua pindah Kristen. Satu keluarga. Untung anaknya diselamatkan semua. Termasuk anaknya bapak ini yang berdiri, diambil sama neneknya, dibaptis, diajari berdoa dengan cara Kristen. Anaknya beliau adalah salah satu pengurus inti. Istrinya beliau adalah juga mualaf. Sempat saya pernah berdialog dengan adiknya beliau karena adiknya itu adalah pelayan di gereja. Nah itu sasarannya sekarang adalah ibu, bapak, sasarannya adalah mereka sungkan, mereka tidak mau bertemu bertatap muka langsung dengan kami Kristolog yang paham tentang kitab mereka. Mereka tidak mau. Kalaupun ada yang mau bertemu, itu hanya karena mau tenar, mau netizen, mau kontennya laku dan seterusnya. Tapi kalau mau berdialog langsung tentang kebenaran, mereka sungkan. Sasarannya apa? Generasi Muslim, generasi Islam diusahakan dijauhkan daripada agamanya. Alhamdulillah dengan adanya MCI, ibu-ibu sekalian kita bisa belajar di sini. Nanti kalau ustazanya tidak ada, saya bisa ngajar. Saya juga bisa tajwid, saya juga bisa qiraat, saya bisa Quran. Kebetulan saya yang dirikan TTA di TVRI sampai hari ini masih berdiri. Anak-anak jalanan tahun 2000, 2001, 2002 saya kumpul. Ulangi, Kakak Tua, Cendrawasih, saya drop masuk di TVRI. Saya yang melakukan itu. Saya pernah mendatangkan si Omo, Atun, Kaseto, sama Kak Oca, kami berdua waktu itu mendirikan TPA di TVRI. Sampai hari ini alhamdulillah masih berdiri. Nah, kita sudah bertemu di sini, ada MMCI. Kami berharap dengan sangat-sangat berharap pada ibu-ibu sekalian. Anak cucu tak drop sini, belajar Quran, belajar Kristologi. Apa sih Kristologi itu? Kristologi itu adalah satu ilmu yang mempelajari tentang kekristenan. Dan di situ kita akan mengulas bahwa Yesus itu adalah manusia, Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan gospel. Kalau ibu ini pernah belajar gospel, boleh bertanya sama saya, kita dialog. Ya, kita dialog. Di dalam Yohanes 5 ayat 30, coba pakai logika Islam. Islam itu logika dan akal, tabe. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kira-kira ada pencipta seperti ini modelnya? Apa jawaban Kristen? Apa jawaban Kristologi? Oh, itu pada saat dia menjadi manusia. Coba, apa mungkin pencipta alam semesta itu bisa menjadi manusia? Alasannya mereka mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu menurut mereka bisa menjadi apa saja. Bisa menjadi kucing, bisa menjadi ayam. Bahkan saya pernah berdialog dengan seorang pendeta, dia katakan Tuhan kami bisa menjadi tai sekalipun. Mohon maaf. Bos boleh lihat di konten saya, di channel saya. Tuhannya mereka bisa menjadi babi, Tuhannya mereka bisa menjadi apapun. Karena Tuhan itu mereka tidak batasi. Sehingga Tuhan itu bisa menjadi tidak maha kuasa. Nah, ini kalau kita ajarkan, ini kalau sampai kita lengah, keturunan kita mengimani hal seperti ini hanya karena fulus duit, bagaimana akhiratnya? Bahaya. Ini lebih bahaya. Saya sebagai Kristen mengatakan dengan jujur saya katakan, dengan penuh tanggung jawab saya katakan, orang yang mengikut keajaran itu lebih bahaya daripada sekedar narkoba. Narkoba masih bisa diampuni oleh Allah. Kita hidup berapa lama di dunia?
paling 70-80 tahun. Di dalam surah Al-Ma'arij asalnya ada Tuhan, sehari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Nah kalau 80 tahun sakit di dunia, lalu kemudian kita menyembah bukan Tuhan, hidup di kehidupan kekal, kita tersiksa, mau? Tentu kita tidak mau. Karena itulah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, saya senang sekali, saya bangga sekali sebagai ketua umum daripada MMCI, ya, saya sangat senang ibu ada datang sini mau belajar. Itu adalah satu rahmat budaya yang tidak bisa diukur dengan apapun. Itu panggilan, Tuhan yang panggil ibu. Yang memanggil itu adalah Allah yang mengutus ibu. Ya, di sini ibu bisa mengaji, bisa belajar tajwid. Kalau mau belajar tajwid ada ibu ustazah kita. Kalau mau belajar tartil, mau belajar tilawah, saya boleh dijadwalkan kita belajar tilawah. Ya. Mau belajar tadarus, saya boleh dijadwalkan kita belajar tadarus. Tahun 98 saya mewakili Kabupaten Luwuk tadarus. Tahun 98 setiap mau menjelang masuk buka puasa, ibu putar radio itu suara saya didengar ngaji. Itu tahun 98. Ya. Jadi insya Allah kita akan belajar bersama. Kami salurkan ilmu yang kami punya, ibu kemudian ajarkan kepada anak keturunan kita. Islam harus kuat, dan Islam kuat hanya bisa salah satunya melalui ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang paling dekat kepada anak. Ya, saya kira begitu. Satu dari lagi, ya, Ustaz Awan belum datang. Saya sebenarnya bukan Ustaz. Saya kristolog. Jadi kalau Ustaz itu seperti Pak Awan yang memahami Al-Quran secara detail. Kalau saya khusus kristologi, mengenai Kristen, mengenai gereja, mengenai gospel, mengenai Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, boleh tanya sama saya. Kalau mengenai Al-Quran, tanya sama Pak Ustaz Awan. Nah itu pakarnya. Kalau saya ya sedikit belajar kristolog. Nah satu lagi dalil di dalam Yesaya, kitabnya orang Yahudi, ayat 10 dari bab 43. Allah mengangkat saksi. Apa dia katakan Allah? Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu firman Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan yang dibentuk 9 bulan perut. Tidak ada Tuhan yang dibentuk dilahirkan oleh manusia, tidak ada. Karena itulah ibu-ibu sekalian, mungkin dengan mudah kita bisa memahami, oh ini benar, ini mudah dipahami. Tapi terkadang misi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar, yang digencarkan oleh orang-orang di luar, lebih meyakinkan kita tentang janjinya. Contoh, kalau pindah ki, kujamin ki anak ke sekolah di luar negeri. Kalau pindah ki, saya kasih ki jaminan asuransi. Kalau pindah ki, ya, ke sekolah anak tak, saya kasih beasiswa dan seterusnya. Kalau Islam tidak ada yang kayak begitu. Contoh ibu ini, anaknya hubungi kita, anaknya hubungi MCI pusat, kasih nomor saya, anaknya hubungi saya, kami ini pindah agama. Nah, kita tidak kenal orang ini datang ke kita. Tidak ada orang Islam yang datang ke beliau, saya pindah ini ada 1 dos Indomie. Ada yang tentang gitu dari Islam? Tidak ada. Kalau di agama sebelumnya ada? Iya. Ada. Tahu saya. Di Islam tidak ada. Kenapa tidak ada seperti itu? Karena di agama orang itu enak bro. Di dalam Roma dikatakan, jika engkau berkata dengan mulutmu, dan apa yang kau katakan dengan mulutmu itu kau meyakini sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Gampang lah. Potong jadi kau. Tapi apakah itu benar? Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 21, Matius 7 akan mengusir orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan. Apa dalilnya?
Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allahku yang telah mengutus aku. Apalagi? Dan kita yang melakukan kehendak Allah. Dan yang lagi, hidup kekal itu, ini perkataan siapa? Perkataan Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Ingat, kalau datang nanti misionaris di rumah, kasih itu dalil. Yohanes 17 ayat 3. Apa bahasa kasarnya kalau 17? Sampulan 7 ayat talu. Nah. Berapa Indomie? 2 dos. Mau kasih saya? Iya, ambil. Terus apa lagi? Duit ke sini. Apa lagi? Pindah ke kamu. Itu dulu. Yohanes 17 ayat 3. Apa dikatakan Yesus di situ? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. La ilaha illallah, ini Rasulullah. Bagaimana dengan Islam? Memenuhi syarat? Memenuhi syarat. Tidak sah keimanan seseorang Islam kalau tidak meyakini Allah satu-satunya Allah dan Isa atau Yesus adalah utusan Allah. Berarti kita sah. Setuju ya? Nah, mereka tidak menjadikan Allah satu-satunya Allah. Ada juga Allah Bapa, ada Allah Anak, ada juga Allah Roh. Sebentar itu ada tante Allah, mama Allah. Yakobus punya anak berarti cucunya Allah. Anurenya Allah, mati meja. Iya. Jadi Tuhan punya rumpun keluarga, punya silsilah. Sekiranya dulu sudah ada dukcapil, Tuhannya teman kita sudah punya KTP. Bahaya. Jadi ini tidak boleh dibiarkan. Karena itulah MMCI hadir di tengah-tengah ibu, supaya nanti kita belajar Kristogi. Kan enak toh? Di mana di Al-Quran Yesus mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah. Ani Abdullah Rabbi wa Rabbukum. Kata Yesus ketika ditanyai oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 116. Wahai Yesus, apakah engkau pernah mengajarkan kepada Bani Israel sembahlah aku dan ibuku selain Allah? Apa dia bilang Isa atau Yesus? Maha suci engkau ya Allah. Saya tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu ajaran Yesus kepada Bani Israel. Apakah itu juga ada dalam kitabnya? Ada. Di mana tertulis itu? Yohanes 4 ayat 22. Apa katanya? Apa katanya? Aku Yesus menyembah Allah yang aku kenal. Kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Subhanallah. Jadi Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada selain Allah, apalagi menyembah kepada dirinya. Jadi biar nih Bu, Abe, biar nih belajar Quran itu susah. Ya, apa belajar sedikit demi sedikit. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling mulia, yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Quran lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, inilah ibu-ibu. Yang paling mulia ini ibu-ibu yang ada sekarang itu. Belajar Quran. Subhanallah. Jadi saya kira begitu ya, ibu-ibu sekalian. Ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran. Ingat kita di Yohanes 17 ayat 3, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nah itu Yohanes 17 ayat 3. Nanti pertemuan berikutnya kalau saya ada dikasih jadwal, saya kasih lagi dalil supaya kita ada bentengi diri kita gitu ya. Mungkin sekian untuk sementara. Saya kembalikan kepada Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Saya ingin juga menyampaikan di sini Bu, sebelum saya lupa itu hari, ada Quran di sini, kita belajar mengaji. Itu Quran bawa pulang Ki. Jangan yang berat kita bawa, ya. Karena nanti akan berat sekali hidup itu tidak bisa dipakai berleha-leha. Jadi untuk membentengi diri kita biar kita tidak tahu mengaji, yang paling penting siapkan di waktu kita duduk baca itu terjemahannya. Itu Al-Quran mau dibaca dari depan bisa, mau dibaca dari belakang bisa, terserah kita saja. Baca dulu terjemahannya. Kalau kita baca terjemahannya itu ada pencerahan di dalam berita. Kita bisa tahu semuanya isinya. Biar kita bisa mengaji
pintar mengaji, tapi tetap tuli sombong, tetap tuli apa karena pintar mengaji tidak memahami isinya. Padahal ada dalam Al-Quran sombong itu adalah jubahnya Allah. Ya jadi jangan kita bawa maka kita kurang mengulang ki, baca-baca ki, ya kita juga anak. Kalau tidak bisa ceramah sedikit-sedikit di rumah, belajar ceramah dengan membaca artinya. Oke, karena Ustaz Alam sudah ada di sini, jadi saya kira kita mempersilahkan Ustaz Alam untuk mengambil sessionnya sekarang untuk melanjutkan sepatah dua kata dari sebelum akadnya, ya, sebelum akad, sebelum bersyahadat. Oke, silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulul amin wa nabiyyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibu ya. Nah, ini ibu semua adalah majelis atau ibu-ibu majelis taklimnya MMCI. Bisa saya bilang gitu ya? Ya, boleh. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau sore saya lihat datang, semangat sekali. Ada yang biasa alfa ibu. Ada yang tidak pernah alfa belajar mengaji. Ada? Siapa yang tidak pernah mau dikasih absen supaya dapat rewards ya? Iya. Kalau ada yang tidak ada alfa, harusnya MMCI kasih hadiah. Baik. Pertama kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena sampai detik hari ini, sampai saat sekarang ini Allah masih berikan kita nikmat yang paling tinggi dari banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat ini kalau kita hitung-hitung, ibu-ibu, ya, itu tidak bisa kita hitung. Jangan coba-coba untuk menghitung nikmatnya Allah, tidak bisa. Dalam Al-Quran dikatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau coba menghitung nikmatnya Allah, kamu tidak bisa hitung. Yang dekat-dekat saja dulu mungkin kita hitung keluar. Kita hitung nafas. Ya, berapa harganya nafas ibu? 1 tabung oksigen itu ratusan ribu. Itu hanya cukup berapa lama? 2 jam, 3 jam. Kalikan 24 jam, kalikan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, Masya Allah, kita sudah termasuk orang yang kaya. Kemudian sering kita tidak sadari nikmat, misalnya nikmat buang air kecil, nikmat buang air besar. Ada dulu film disutradarai dan dijalani sama Deddy Miswar. Apa judul filmnya? Kentut. Iya, kentut. Ada orang kaya. Saya jadi ingat kemarin dengan salah seorang penduduk. Iya, kentutnya. Iya, ada orang kaya tidak bisa kentut. Ramai satu kelurahan dikarenakan dia tidak bisa kentut. Itu ceritanya begitu. Masuk di rumah sakit, dioperasi, ya, subhanallah. Karena orang kalau tidak kentut, kembung perut. Itu nikmat. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Kita kalau hitung ini butiran pasir di pantai, jumlah bintang di langit masih sedikit dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka apa ya ibu? Sering-sering bersyukur, ya. Sering-sering bersyukur. Jadi selalu ingat bahwa nikmat Allah ini banyak. Salah satu nikmat yang paling mahal adalah nikmat iman dan
Islam. Banyak orang Bapak Ibu yang yang dia itu betul-betul mencari hidayah, tidak ketemu. Ada orang yang berusaha mencari hidayah, tidak ketemu. Nanti di akhir masa ketika dia mau wafat baru ketemu, lama prosesnya. Ya, makanya kita dapat banyak orang itu masuk Islam di usia senja. Ada orang yang mudah diberikan hidayah Allah, masih muda sudah dapat hidayah. Jadi ini adalah nikmat yang semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas kita di sini pada dasarnya sudah memeluk Islam sejak lahir. Artinya apa? Dia sudah bertemu dengan Rabbul Jalalah, Zat yang menciptakan kita semua ini. Sejak lahir sudah diperkenalkan. Makanya ada nasyid dulu, nasyid model lama, ya. Itu dikarang oleh ada grup musik, grup nasyid itu katanya tentang ayah dan ibu, ya. Lahirku ke dunia, coba dengar. Ku diasuh mengenal Allah, ajar sebut namanya, juga Nabi Rasul mulia. Sejak kita bayi, kita sudah diperkenalkan Allah. Dengan cara apa? Diadzankan. Itu nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak sadari. Ada orang yang mencarinya susah payah, mencarinya setengah mati. Nah, nikmat iman dan Islam ini yang betul-betul harus kita jaga. Ya, harus betul-betul kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, dengan cara mendatangi guru-guru. Dengan cara mendekat ke majelis ilmu. Mendekat kepada orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Ini harus kita jaga. Karena apa? Dengan begitu kita bisa mengenal Allah, ma'rifatullah. Karena kalau kita jauh dari ilmu agama, jauh dari orang-orang soleh, jauh dari kelompok-kelompok orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, maka kita juga pasti tidak kenal Allah. Nah ini masalahnya. Banyak orang-orang yang lalai, ya, tidak mau mencari tahu bahwasanya dia ada di muka bumi ini, dia disuruh untuk mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Bagaimana cara dia tahu dirinya? Dia tafakkuri, dia pikirkan. Kayak tadi, ya Allah, saya dikasih nikmat yang banyak, begini. Apa yang kira-kira harus saya lakukan? Oh, berarti Engkau Maha Kuasa. Makanya orang ketika terus belajar dan terus berpikir, semakin dia tahu jati dirinya, semakin dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini insya Allah akan ada disyahadatkan ini satu ibu yang mungkin sudah sejak awal diceritakan, ya. Harapan kita semua adalah mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam menyampaikan dakwah kepada siapa saja. Dan kedatangan saudara kita ini adalah sebuah juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya keluarga kita bertambah besar lagi. Ya, mudah-mudahan nanti ketika setelah disyahadatkan, mungkin ibu-ibu bisa menyapa beliau, mungkin ngobrol boleh, ya, bagaimana caranya agar beliau merasa hadir dan ikut telah bergabung dengan kita insya Allah. Saya pikir karena itu saja mungkin dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan rahmatnya setiap saat sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sudah prosesi syahadat. Oke, untuk selanjutnya kami persilahkan Ustaz Awan, Ketua kami MMSI untuk mensyahadatkan Ibu Adelia dan kedua anak yang berangkat. Tiga ini. Ibu ikut barangkali tidak kecil cuma itu saja orang tua bina orang tua. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bersyahadat yang berikrar, saya ingin tanya pada ibu siapa namanya? Adel. Ibu Adel. Adelia Nur Ramadan. Apakah sebelumnya ada yang memaksakan ibu untuk pindah keyakinan? Tidak ada. Jadi betul meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Jadi tidak ada unsur paksaan. Sebelumnya ibu beragama apa? Kristen Pantekosta. Itu menyembah Yesus juga? Sama Maria? Oh, jadi Maria juga disembah. Roh Kudus, Maria, Roh Kudus, Yesus. Bapak gimana? Bapak dan Yesus itu. Oh, berarti Bapak pensiun sementara gitu. Maria juga disembah Pantekosta sebagai ibu. Oh iya. Jadi setelah menyadari bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus itu sendiri, kemudian ibu dengan ikhlas memilih Islam sebagai jalan hidup. Tapi dari mana tahu Bu bahwa itu? Dari mana tahu bahwa tidak diajarkan itu? Iya. Ya, dari mana ibu tahu bahwa? Sesi tanya jawab. Ya. Saya mau bertanya sedikit ya. Dari mana kan tadi ibu bilang? Dari mana ibu tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Saya cari tahu lewat YouTube semua karena semua sekarang dari saya bertanya juga dari Ustaz di Manado. Itu sebelum masuk Islam. Iya. Kebetulan teman-teman saya di sana mau tanya Ustaz. Kalau suami masih Pantekosta, di mana suaminya sekarang? Manado. Baik, jadi kita menyaksikan semua Bapak Ibu sekalian hadir di sini bahwa saudara kita ini ingin berpindah ke Islam karena dia menyadari bahwa ajaran sebelumnya itu adalah sesat karena menyembah Yesus, menyembah juga emaknya Yesus, menyembah juga roh, ya, menyembah roh. Kalau di dalam Islam Roh Kudus, malaikat Jibril itu, ya, itu juga dituhankan, itu juga disembah. Alhamdulillah hari ini kita menjadi saksi bagaimana hamba Allah itu menyadari kodratnya sebagai makhluk yang diberi akal sehingga menemukan ajaran agama Islam. Karena tidak ada agama yang diridai selain daripada ajaran agama Islam. Dan saya yakinkan seluruh utusan Tuhan itu dari sejak mereka diutus itu ajarannya adalah muatannya Islam. La ilaha illallah. Semua mengajarkan satu Tuhan. Baik, jika demikian kita menjadi saksi persaksian saudara kita Ibu Adel pada sore hari ini. Bisa nunjuk ke atas, Bu? Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Gimana sah? Alhamdulillah. Jadi selamat datang, Ibu terlahir kembali
dosa-dosa yang lalu dihapuskan oleh Allah, kemudian hari-hari kedepannya diisi dengan amalan-amalan soleh, sehingga ibu masuk dalam golongan orang yang diberi nikmat keselamatan kelak. Amin. 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 Dia boleh syahadat ya, dipimpin oleh Pak Ustadz, beliau yang pimpin. Kalau anak didik itu beliau, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak biasanya saya. Naila Berdua dengan umur dia. berapa sekarang? Berdua ya, ya. Naila umur berapa? 14 tahun. Sekolah tadi. Jadi selama sini. Betul lebih langsung. Naila dan Najwa. Mungkin tidak ada paksaan ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin proses selanjutnya Bu Haji untuk penandatanganan sertifikat ya, sebagai legalitas. Jadi ketika nanti ada dari pihak keluarga atau pihak manapun yang mencoba untuk menginterogasi atau ada indikasi penekanan, maka kita bisa menempuh jalur hukum. Karena pemerintah menjamin setiap warga untuk memeluk dan mendidik agamanya masing-masing. Ada pulpen, Dek, Misma. Bismillah. Oke. Ini ada sana. Ada sini, ada sini. Ini ada ibu-ibu kita, saudara kita nanti ya. Terus mengenai ini mungkin kita bicarakan nanti mengenai si bungsu ini yang kakinya sudah lebih setahun cacat ya. Ini sudah lebih setahun kakinya cacat, pernah jatuh sehingga sekarang dia kelihatan besar sebelah, kecil. Dan saya melihat tadi udah pincang ya. Sejak jatuh. Iya. Ibu nanti bersedia misalnya kita ada bawa ke rumah sakit untuk dipoto dulu. Ibu bersedia ya, misalnya ada tindakan lanjutan dari dokter ya. Ya jadi sambil ditandatangani yang menyaksikan mungkin secara lain. Jadi saya sekitar sebelum beliau sekarang tinggalnya di Makassar, ya, di Makassar Malang Center Indonesia. Sebelumnya kita jemput dari kontrakan beliau, kita sudah lihat kondisi daripada anaknya dan itu kita sudah rencanakan insya Allah nanti setelah proses ini kita akan cari jalan keluar atau ya dan juga untuk ada anaknya ini kita akan coba cari cara untuk pendidikannya. Iya. Jadi sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada yang menyaksikan prosesi bersyahadat saudara kita pada sore hari ini yang tergugah hatinya untuk membantu ya untuk membantu pengobatan anak-anak kita ini ya, karena beliau ya ini ada
kecelakaan, pernah jatuh dan sudah lebih setahun belum pernah tersentuh sedikit pun oleh medis. Nah, kita rencana akan mengambil tindakan pengobatan agar anak kita ini bisa kembali normal. Karena saya melihat beliau sudah tertatih, dia sudah pincang. Kalau didiamkan itu nantinya akan berdampak kepada masa depannya. Kelihatan sudah mulai mengecil. Jadi sahabat-sahabat yang memiliki rezeki lebih, mohon supaya memperhatikan. Adapun nanti kita akan sertakan nomor rekeningnya ya, nomor rekening MMCI, supaya sahabat-sahabat yang ingin memberikan donasi pengobatan kepada anak kita ini bisa dengan mudah kita fasilitasi. Demikian juga anak kita yang dua, beliau juga buku sekolah, buku pendidikan. Tentu di dalam ajaran agama Islam itu adalah hukumnya wajib menuntut ilmu. Karena itu mari kita memfasilitasi anak-anak kita ini untuk belajar dengan cara memberikan donasi kita yang terbaik. Kita berinfak bersedekah yang terbaik demi untuk masa depan beliau. Mana tahu anak kita yang hari ini duduk di depan kita, besok hari beliau menjadi ustaz terkenal, menjadi seorang yang bisa menjadi pahlawan bagi negara kita dan agama kita. Saya kira demikian. Ya, kita kembalikan kepada Ibu Haji sebagai moderator kita. Bisa foto ya. dulu. Kita serahkan dulu ya. Iya. Ini sertifikat, jadi nggak boleh lagi diganggu-ganggu. Orang sudah punya keyakinan, jangan lagi disuruh di keyakinan lama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Kita kembalikan ke Ibu Haji, silakan ditutup Bu. Terima kasih banyak Ustaz Alwan. Mungkin ada sepatah kata dari penasihat pembina. Ibu Adelia, dan terima kasih untuk ibu-ibu pengajian, ibu-ibu majelis taklim MMCI sudah hadir untuk menyaksikan. Sekiranya ini salah satu kemudahan buat kita ya. Mudah-mudahan kita dicatat oleh malaikat dan bisa menjadi saksi jadi amal ibadah kita. Amin, amin. Untuk para pengurus, para pendiri dan juga yang bertugas pelaksana tugas MMCI, terima kasih banyak sudah melancarkan jalannya proses syahadat ini. Saya kira untuk Bapak Pembina kami ucapkan juga terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir jauh-jauh dari Kendari langsung ke sini. Bapak Pembina juga ada di luar. Terima kasih semua sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.